ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimaya Nechen. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas ada seorang mualaf. Dia memiliki beberapa alasan untuk meninggalkan kekristenan. Yang pertama, karena dia tahu bahwa Yesus itu hanya sekedar nabi. Dan kedua, karena ajaran Tritunggal itu tidak masuk akal. Dan kemudian, kalau Yesus menebus dosa, kenapa firman Tuhan itu diturunkan lagi? Nah, jadi artinya, kalau Yesus sudah menebus dosa kita, kita suka-suka berbuat dosa. Dia berkata seperti itu. Tapi sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Perkenalkan, nama saya sebelumnya Rasmina Loi. Saya sekarang udah jadi mualaf. Nama saya adalah Nur Muslimah. Latar belakang saya Nasrani dari Protestan. Mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya benar kita di Islam ini meyakinkan bahwa Nabi Isa itu ada. Tetapi dia bukan Tuhan. Tetapi dia bukan Allah, ya. Sebenarnya Allah ya Allah itu adalah Tuhan. Tetapi di sana kan mereka memberikan bahwa ada Tritunggal. Ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah. Ada Bapa dan ada Anak. Sebenarnya di sana itu Yesus itu bukan berarti tidak saya mengakui. Dulu saya mengakui karena saya belum mengerti. Tetapi di saat saya paham seperti ini, saya tahu Yesus itu adalah hanya sebagai nabi. Karena di sana dia berkata di Yohanes 16, Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah jalan kebenaran Allah. Tidak ada yang datang kepada Bapa tanpa melalui dia. Berarti Bapa itu masih ada. Bapa itu sendiri siapa? Berarti Allah. Allah itu adalah Tuhan. Berarti Yesus ini bisa dikatakan bahwa dia hanya perantara. Hanya perantara Allah. Cuman diilhamkan sifat-sifatnya Allah kepada dia, agar dia bisa menyampaikan kepada nabi-nabi, bahkan termasuk kita sekarang, seperti apa Allah itu, seperti apa Tuhan itu. Jadi di situ perbedaan. Kalau di sini saya yakinin bahwa ya benar, sebenarnya Nabi Isa itu tidak mati dan tidak disalibkan, karena yang disalibkan itu adalah orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Jadi saya bisa membedakan. Di dalam gereja pun mungkin banyak yang biasanya kalau setiap saya doa di dalam gereja, saya selalu sujud. Beda dengan yang lain. Disinilah saya baru mengerti bahwa ternyata ini sebenarnya hijrahku, ini sebenarnya agamaku ini yang sesungguhnya. Dan ini adalah jalan yang benar, karena saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku ingin mau ibadah tapi menutup auratku, tanpa tahu siapapun. Karena maaf, aku sekali lagi minta maaf, dulu di tempat yang lama, aku kalau ibadah tidak sengaja mengubah aurat. Ya, tidak sengaja mengubah aurat. Tetapi pakaiannya, aku tidak sesuai dengan hati nuraniku, dan tidak sesuai dengan dalam kitabku. Kalau dulu di agama sebelah, ya mereka berkata bahwa di saat Tuhan dan Allah itu udah menjadi Yesus, dia disalibkan terus dibangkitkan, disitulah semua dosa kita udah ditanggung. Ya, tapi menurutku kalau dia udah tanggung dosa kita, berarti kita manusia ini kita suka-suka berbuat dosa. Tapi kenapa firman-Nya diturunkan bahwa jangan melanggar ini, perintah Allah ini ada ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini, hormati ayah dan ibumu. Ya, kenapa diturunkan ayat itu kalau memang benar-benar dia udah menanggung dosa kita? Tapi faktanya kita akan bicara di dalam Quran atau di dalam kitab apapun, itu tidak. Kita tetap dosa kita akan kita tanggung sendiri-sendiri. Jadi jangan salah kaprah. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang dia sampaikan, bahwa dia mualaf itu alasannya pertama karena dia mengenal bahwa Isa itu adalah nabi. Nah, teman-teman, ini yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, dan ini sudah saya bahas berulang kali, bahwa kalau misalnya dia ngotot percaya bahwa Isa adalah nabi, ya silakan saja, karena memang Isa menurut Al-Quran itu adalah nabi, ya kan? Dan kemudian Yesus dalam Alkitab itu bukan hanya sekedar nabi, melainkan
Dia adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi sudah jelas perbedaan antara Isa dalam Al-Quran dengan Yesus yang ada di dalam Alkitab. Dan itu kita tidak perlu bahas panjang lebar. Dan kita kembali kepada perkataannya yang mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu adalah Yesus, Tuhan, dan Bapa. Nah, teman-teman, sebenarnya bukan itu Allah Tritunggal menurut orang Kristen. Yesus, Tuhan, Bapa katanya. Tetapi yang benar adalah Allah Tritunggal itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena dia tidak sebutkan tadi Roh Kudus. Jadi untuk menyebutkan pribadi Tritunggal aja itu sudah salah. Ini menandakan bahwa waktu dia Kristen, dia bukan Kristen sungguh-sungguh. Dia bisa saja dikatakan Kristen KTP yang tidak mengenal kebenaran. Nah, saya kurang tahu, ya menurut saya dia ini orang Nias karena dari marganya tadi Loi, dan nampak juga dari logat bahasanya. Biasanya kalau orang kita Nias itu pindah agama, ya bisa saja karena pernikahan, karena pekerjaan, dan juga seperti dia ini mungkin saja orang tuanya mungkin kawin campur ya. Mungkin bapaknya yang orang Nias dan mamanya entah orang mana. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan mengenai Allah Tritunggal, bahwa sudah jelas Bapa itu, Anak, dan Roh Kudus itu memiliki satu hakikat kealahan. Karena Yesus itu dia Allah datang dalam rupa manusia, sedangkan Roh itu juga Allah. Karena di dalam Yohanes 4 juga perkataan Yesus kepada perempuan Samaria, dia berkata bahwa Allah itu adalah Roh. Dan itu sudah jelas teman-teman. Kita harus tetap kembali kepada kitab suci, bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Itu sudah jelas. Dan kemudian dia sampaikan bahwa ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dia berkata itu bukan berarti Yesus Tuhan, melainkan justru di situ Yesus dikatakan sebagai pengantara. Nah, sebagai jalan saja. Nah, saya mau katakan kepada teman-teman semua bahwa nabi manapun di dunia ini tidak pernah mengatakan bahwa aku jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang nabi yang berani mengatakan demikian. Bahkan kalau dia baca teks keseluruhan ayat itu teman-teman, perikop itu Yesus menyediakan tempat bagi pengikut-pengikutnya. Nah, dia berkata kepada pengikutnya, "Jangan gelisah hatimu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu." Nabi manapun di dunia ini dan di kitab manapun itu, tidak pernah ada seorang nabi manapun itu yang menjanjikan kepada pengikutnya, kepada umatnya, bahwa dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi umatnya, kecuali Yesus ini yang berani mengatakan demikian. Nah, bahkan Tuhan manapun di dunia ini tidak ada kita pernah dapat kalimat itu, bahwa menyediakan tempat bagi umatnya, kecuali Yesus. Nah, ketika Yesus menyediakan tempat itu teman-teman, maka dia bertanggung jawab untuk memberikan jalan ke sana. Apa jalannya? Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya Yesus satu-satunya jalan. Nah, kalau hanya Yesus satu-satunya jalan, kenapa mesti harus cari jalan yang lain? Jalan alternatif itu untuk masuk surga tidak ada, kecuali Yesus itu. Beda dengan kalau kita mau ke Jakarta. Ya bisa naik pesawat, bisa naik darat, bisa naik laut. Nah, tetapi menuju surga hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Itu sudah jelas. Dan kemudian teman-teman ya, dia berkata bahwa kalau Yesus menanggung dosa kita, itu artinya kita sudah bebas untuk melakukan dosa. Nah, itu pemahaman yang keliru. Itu pemahaman yang salah. Dan juga dia berkata bahwa kalau Yesus sudah menanggung dosa kita, kenapa lagi diturunkan hukum-hukum itu, perintah-perintah itu yang mengatakan jangan berzina,
jangan membunuh, dan lain sebagainya. Nah, saya mau mengatakan kepada teman-teman semua, dan ini kepada saudara-saudara Kristen, jangan sampai seperti pemahaman perempuan ini atau wanita ini. Nah, perhatikan baik-baik. Yesus itu diutus ke dunia ini atau jadi manusia, firman jadi manusia, itu punya alasan satu saja, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kenapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Karena ada hukum Allah. Nah, jadi Yesus turun ke dunia ini karena manusia tidak sanggup melakukan hukum-hukum Allah itu. Jangan berzina, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya, karena tidak ada orang yang sanggup melakukan hukum-hukum itu, firman itu, tidak ada yang lolos dengan murni melaksanakannya. Itulah sebabnya Yesus datang untuk mewakili, untuk menggenapi, dan untuk melaksanakan hukum-hukum itu secara sempurna, sehingga tidak bercacat dan tidak bercela. Itulah Yesus yang luar biasa. Nah, jadi kalau dulu di zaman para nabi seperti Nabi Musa, kalau umatnya berbuat dosa, melakukan banyak dosa, mereka membawa korban darah. Karena sesuai ajaran Taurat bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, jadi itulah sebabnya darah Yesus yang diperlukan di situ. Karena darah Yesus itu berlaku sekali untuk selamanya. Itu pengorbanan yang sempurna. Berbeda dengan korban binatang. Itu belum sempurna. Tetapi korban yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Dari mana kita tahu bahwa Yesus itu menebus dosa manusia? Itu Yohanes sudah menyampaikan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, dia berseru di hadapan banyak orang, dia berkata, "Lihatlah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bahkan malaikat, dia berkata kepada Yusuf dalam mimpi, bahwa apabila anak itu nanti lahir, kamu harus menamakan dia Yesus. Kenapa? Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi itu sudah jelas. Jadi kalau Yesus sudah menebus kita dari hukuman dosa, bukan berarti kita sesuka hati untuk berbuat dosa. Justru apa kata firman Tuhan? Jangan mempermainkan penebusan itu. Justru karena kita sudah ditebus, kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana bentuk syukur kita itu? Ya, kita harus berbuat baik. Kita harus menjaga kekudusan kita setelah kita sudah dikuduskan oleh Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus diutus kepada kita untuk menyertai kita, untuk menginsafkan kita dari dosa kita, supaya kita sebelum melakukan kesalahan kita bisa ingat. Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus terus memperbaharui hidup kita. Jadi itu yang mau saya sampaikan, teman-teman. Kiranya melalui video ini bisa kita paham ya, untuk apa penebusan Kristus itu. Penebusan Kristus itu karena kita tidak sanggup menyelamatkan diri dari hukuman dosa. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.